selalu digambarkan begitu kalau kita melihat pelajaran sekolah. Mojopahit ini kalau perang ya orang bawa tombak, ya. Kemudian bawa panah, pedang, ya. Wah mereka bertempur seperti itu. Tapi belakangan ditemukan banyak meriam dengan cap Mojopahit. Dan kesaksian orang-orang Portugis, ya, yang datang di sini pada awal abad 15 sudah menyatakan kerajaan Mojopahit di pedalaman, ya, Tommy Pires menyebut Dayeuh atau Doho sebetulnya masih punya 100.000 prajurit yang semua dilengkapi senjata, musket, pedil, ya. Artinya orang Portugis masih menyaksikan Mojopahit punya prajurit yang senjatanya itu bedil, ya. Bahkan nanti Laksamana Alfonso d'Albuquerque ketika menaklukkan Malaka, dia mencatat, ya, melaporkan Bandar Malaka itu dilengkapi meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Membeli dari Mojopahit, membeli dari Demak dan seterusnya. Tahun 1511, ya, 19 Juli ketika nyerang Malaka pertama kali. Ada catatan itu, ya. Nanti ada catatan lagi tahun 1513, ya, setahun setelah peristiwa itu, tanggal 22 Februari itu Portugis mencatat lagi adanya serangan dari Jeporo, kekuatan armada Demak. Itu menyebutkan kapal-kapal waktu itu dilengkapi dengan meriam-meriam esfera, meriam ukuran besar, dan terjadi pertempuran tembak-menembak antara pasukan Portugis di Malaka dengan pasukan Demak dari Jeporo. Bahkan dalam suratnya tertanggal 22 Februari 1513, ya, yang diberikan kepada Alfonso d'Albuquerque, itu seorang kapiten lapangan namanya Fernão Pires Andrade itu mencatat pasukan Demak yang membawa 100 kapal dengan perlengkapan meriam itu ternyata menyertakan satu kapal yang sangat aneh bentuknya, di mana kapal itu dinaiki oleh Adipati Unus, ya. Dan ketika kapal itu ditembaki dengan meriam-meriam esfera ukuran besar, ternyata kapal itu tidak tenggelam dan tidak rusak. Kenapa? Menurut laporan Fernão Pires Andrade, kapal itu terbuat dari logam 3 lapis. Anda bisa bayangkan, ya, tahun 1513 orang-orang Demak sudah mampu membuat kapal dari logam, ya, 1513, ya. Ini bisa dicatat. Kesaksian Portugis itu laporan militer, artinya bukan dongeng, ya. Padahal di dalam sejarah kapal logam pertama itu adalah kapal perang milik kerajaan Inggris, HMS Warrior, ya, itu kapal logam pertama, itu logam besi pertama, diluncurkan 29 Desember 1860, 300 tahun setelah kapal Demak. Ini fakta, orang zaman dulu sudah maju. Kenapa? Zaman Mojopahit, zaman Demak, kalau perang digambarkan bawa tumbak, bawa panah, bawa pedang, bawa keris. Ini kan penyesatan sejarah, tidak sesuai fakta, ya. Ini yang harus kita bongkar lagi. Oh, ternyata Mojopahit sudah maju, ya, di sini. Ini nanti kita bisa lihat kenapa ini di dalam naskah Kidung Panji Wijaya Krama itu sudah ada kata-kata bedil, ada kata-kata bedil besar, dan ada istilah juru modining bedil besar, ya. Artinya operator meriam. Ini naskah zaman kuno,
Kenapa nggak disebut di dalam sejarah kita? Itulah yang harus kita ungkapkan lagi, bahwa rekonstruksi kita terhadap sejarah nasional, ya, terutama yang kita hubungkan dengan tokoh besar Gajah Mada ini, kita kaitkan dengan itu, ya, bahwa kebesaran itu harus sesuai porsinya, tidak seperti yang digambarkan secara etik oleh orang-orang Belanda, yang memang sampai kapanpun mereka akan melakukan proses inlanderisasi, ya, bagaimana kita itu menjadi inlander terus, bangsa terjajah yang selalu merasa minder wardih dalam menghadapi berbagai masalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan buku ini saya ingin membaca dan merekonstruksi sejarah pada masa itu, ya, secara emik berdasarkan data yang kita temukan di lapangan dan kita rekonstruksi apa adanya. Kenapa ada tempat namanya Madura, ya, tempat namanya Nambi dan seterusnya? Itu nama-nama Jawa kuno semua, ya. Termasuk tempat-tempat suci, ya, Uluru, Kartajuta dan seterusnya, itu Jawa kuno semua, ya. Bagaimana bisa di Australia ada pohon asam itu dari mana? Pohon asam itu tumbuhan Asia, bukan Australia. Dan terakhir, arkeologi menemukan, loh, kok bisa ada meriam-meriam bikinan Mojopahit di Australia? Ya. Artinya orang Mojopahit sudah ke Australia. Ini fakta. Nanti di kerajaan Goa juga sudah ke Australia. Ya, ada tempat mariti, orang-orang penduduk asli Australia itu bisa bahasa Makassar. Dari mana ini? Artinya kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah nyampe ke sana. Kenapa yang diajarkan sekolah beda? Australia ini benua kosong yang tidak diketahui. Ya, di situ ditemukan James Cook, orang Inggris. Nanti ada pulau Tasmania itu di sebelah selatannya ditemukan Abel Tasman, juga orang Inggris. Ini kan klaim-klaim yang nggak ada dasarnya ini. Ya. Bagaimana Mojopahit yang orang-orangnya itu sudah sampai ke Madagaskar di Afrika Selatan, ya, sampai ke Malindi di Somalia sana, dagang ke Cina, dagang kemana-mana, gak ngerti Australia, kan aneh itu, tempat yang lebih dekat. Ya. Kenapa? Karena ada doktrin Nusantara itu di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Ya, ini yang harus kita bongkar, nggak bener itu, faktanya nggak seperti itu kok. Australia itu udah bagian dari wilayah Nusantara. Ya. Ini yang kita perlu merombak lagi cara berpikir kita. Ya. Dan itu kan untuk membenarkan, ya, cerita-cerita bahwa penemu Australia itu James Cook, Tasmania itu Abel Tasman dan seterusnya, yang melegalkan kekuasaan Inggris di wilayah itu. Ya, jadi ini yang perlu kita bangun lagi dalam mindset pemikiran kita. Oh, ya itu kita harus membangkitkan pemikiran-pemikiran yang betul-betul ada dasar historisnya di sini. Apa yang harus dilakukan generasi muda, saya kira ya harus mulai membuka diri untuk mulai memahami sejarah-sejarah kita, ya, itu tidak sekedar yang diperoleh dari media sosial, ya, karena sekarang ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di media sosial, ya. Nah, karena itu harus ada usaha bagaimana untuk membedakan, ya, sejarah-sejarah yang betul-betul memiliki hubungan dengan kajian ilmiah, dengan datanya, maupun sekedar sejarah yang hoax, tidak ada data. Nah, ini
sangat penting. Ya, kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu ada satu pandangan yang menyatakan bahwa seluruh kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara itu adalah kerajaan vasal bawahan Turki Utsmani. Ideal itu, ya, bagi mereka, ya, yang mengidolakan khilafah. Tapi ketika mereka ditanya, datamu mana, sumbermu mana? Ya, nggak ada. Ya. Nah, generasi muda, milenial, jangan sampai terperangkap ke obrolan-obrolan, ya, pandangan-pandangan yang nggak ada dasar sejarahnya sama sekali. Ya, ini penting dilakukan. Begitu juga untuk yang ingin menggali sejarah, sebetulnya, itu harus memiliki bekal mereka, tidak sekedar klaim-klaim. Ya, sekarang yang sering dilakukan kan klaim, ya, klaim sejarah seperti ini, nanti dalilnya apa? Al-Quran, hadis, nggak percaya kafir. Susah ini, ilmu pengetahuan nggak berkembang sama sekali kalau sudah seperti itu. Ya, nah ini, nah karena itu nanti kita harus minimal sadar bahwa ilmu sejarah itu pada hakikatnya satu disiplin ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu yang harus dipahami lebih dulu, ya, sebagai asumsi dasar bahwa ilmu sejarah itu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri ditopang oleh ilmu arkeologi, ya, ilmu filologi, epigrafi, hagiografi, ikonografi, semuanya itu menopang. Makin banyak disiplin ilmu yang menopang rekonstruksi sejarah, makin sempurna, makin mendekati tingkat kesahihan daripada sejarah yang direkonstruksi tersebut. Ya. Kalau hanya dasarnya cerita-cerita, ya, dongeng-dongeng yang nggak ada jeluntrungnya, itu luar biasa. Apalagi yang sekedar otak-atik matuk dan sebagainya, itu wah, ini ilmu cocokologi, ya. Itu akan menghancurkan kita ke depan itu. Kenapa? Karena tidak ada logika, tidak ada metodologi, ya, tidak ada sumber, ya, yang istilahnya bisa dijadikan panutan, ya, sebagai dasar kebenaran sejarah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.